Itu biasa penyakitnya di situ. Maka harus diingatkan masing-masing kita, dan jangan tersinggung ketika ada teman-teman atau saudara kita ingin menegur dan mengingatkan. Ya, jangan merasa tersinggung, jangan merasa digurui, jangan merasa dilecehkan, jangan. Justru itu sebagai bentuk apa? Kasih sayang, kepedulian. Jadi kalau Pak Ketua DKM kita ya menegur kita, mengajak kita, mengingatkan kita, itu sebagai bentuk apa? Kepedulian beliau, kecintaan beliau kepada kita. Gitu ya. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Kita dimudahkan ya, dalam berjuang memakmurkan hari-hari yang agung ini dengan amal soleh. Semoga memberikan kepada kita senantiasa taufiknya, ya, agar kita sekali lagi dimudahkan dalam menjalankan dan melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ikhatal Islam a'azakumullah, ibadallah, hafizakumullah, kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang tentunya semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala semata, yang mana kita sampai dengan malam hari ini masih bisa merasakan limpahan nikmat curahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya tentunya, yang dengannya kita masih bisa menjalankan dan melaksanakan ibadah di hari-hari yang agung, di hari yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya afdalu ayyamid dunya al-ashru. Ya, hari-hari yang terbaik di dunia itu adalah al-ashru, ya Asyru Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita segala puji bagi Allah berada di dalamnya, di dalam hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia, yang tentunya sudah barang tentu seiring dengan keagungan sebuah waktu, seiring dengan keagungan sebuah hari yang disebutkan oleh syariat, maka amal soleh di dalamnya pun pasti amal soleh yang istimewa, amal soleh yang utama. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, wala mislahunna fi sabilillah, ya tidak ada yang semisal, tidak ada yang setara amalan-amalan yang dilaksanakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Jadi, ya, saya mengajak diri saya dan kita semuanya, kita isi dan kita makmurkan hari-hari yang utama ini, hari-hari yang mulia ini dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya, kita makmurkan hari-hari kita ini. Mumpung Allah memberikan kepada kita apa? Kesempatan. Ya, kita maksimalkan sholat berjamaah kita laksanakan di masjid, ya. Kemudian kita isi hari-hari kita dengan tilawah Al-Quran yang merupakan adalah pegangan kita, ya, pedoman hidup kita. Kita makmurkan hari-hari kita dengan tilawah Al-Quran. Kalau bisa 10 hari ini dikhatamkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, 10 hari khatam berarti seharinya harus berapa? 3, ya, 3 juz. Sehari 3 juz, supaya sehari sampai hari ke-10 tuh selesai khatam. Ya. Maksimalkan. Karena kalau tidak dipaksakan,
Ya, hawa nafsu itu cenderung akan mengajak untuk kita terlelap. Hawa nafsu itu seperti itu karakternya. Kalau tidak kita paksakan, maka kecenderungannya akan mendorong kita untuk lalai. Akan mendorong kita untuk lalai. Ya. Sekali lagi, ini hari yang mulia, dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam, "Mal 'amalu fi ayyami afdalu minha fi hadhihi." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih utama, ya, untuk dilakukan dibandingkan dengan hari-hari ini. Bayangkan, Pak. Tidak ada amal soleh, kata Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidak ada amal soleh yang, ya, lebih utama untuk dilakukan daripada dibandingkan dengan hari-hari ini, 10 hari ini. Tentu kalau gitu, ya, sholat berjamaah kita berbeda tentunya keutamaannya. Tilawah Al-Quran kita juga berbeda keutamaannya dengan hari-hari yang lain. Ya, paksakan. Ya, karena kecenderungannya sekali lagi, semakin utama sebuah kesempatan, semakin besar pahala yang disiapkan, maka akan semakin besar apa? Godaannya. Semakin besar godaannya, semakin besar tantangannya, semakin besar untuk syaitan berusaha agar kita lalai. Ada aja caranya, ada aja jalan. Ya. Maka kita harus apa? Berjihad. Makanya segala puji bagi Allah. Pendiri masjid ini menamakan masjid dengan apa? Al-Mujahidin, Pak, namanya itu. Apa Al-Mujahidin, Pak? Orang-orang yang berjihad, Pak, bayangkan. Nama masjid kita saja sudah Al-Mujahidin. Berarti mereka yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjihad. Allahu Akbar. Ini yang memberikan nama luar biasa, taufik dari Allah, sehingga mendatangkan nama dengan nama apa? Al-Mujahidin. Semua yang ada di sini adalah para mujahid, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu berjuangnya dengan apa? Dengan mengalahkan hawa nafsu kita. Berjuangnya di zaman sekarang selain dalam berdakwah, mengajak, menyuruh orang ke jalan Allah, di antaranya juga tentu dengan apa? Menundukkan hawa nafsu. Dan itu berjihad yang berat dan besar di zaman ini, Pak. Keluar dari masjid, mungkin di masjid kita bersama dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita di masjid, mungkin hati kita berasa apa? Oh, bayangan kita udah surga gitu ya, bayangan kita udah pengen masuk surga, bayangan kita udah, tapi keluar masjid apa yang terjadi? Udah lain hal lagi, keluar masjid godaannya udah segala macam, buka handphone lah udah. Ya. Maka ya, semangat, ya, kembali kita saling mengingatkan, itulah pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang punya visi sama, dengan orang-orang yang punya tujuan sama. Itu pentingnya, Pak. Agar apa? Agar ketika kita lalai diingatkan. Ya, agar ketika kita lalai, ya, lupa, wah, Pak Ketua DKM lewat depan rumah, ayo ke masjid yuk, salat yuk, azan. Nanti belum komat, itu biasa gitu kan. Belum komat, Ustaz, ntar sebentar lagi. Itu kendala tuh biasanya. Nanti nih tanggung nih, nunggu bola. Ya, seperti itu. Itu biasa penyakitnya di situ. Maka harus diingatkan masing-masing kita. Dan jangan tersinggung ketika ada teman-teman atau saudara kita yang ingin menegur dan mengingatkan. Ya, jangan merasa tersinggung, jangan merasa digurui, jangan merasa dilecehkan, jangan. Justru itu sebagai bentuk apa? Kasih sayang, kepedulian. Jadi kalau Pak Ketua DKM kita, ya, menegur kita, mengajak kita, mengingatkan kita, itu sebagai bentuk apa? Kepedulian beliau, kecintaan beliau kepada kita. Gitu ya. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dimudahkan dalam berjuang memakmurkan hari-hari yang agung ini dengan amal soleh. Semoga memberikan kepada kita senantiasa taufiknya
ya, agar kita sekali lagi dimudahkan dalam menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi ya kewajiban bagi kita semuanya dan apa yang menjadi kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, ikhwan fillah a'azakumullah, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan. Sekarang kita melanjutkan pembahasan dari sirah uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Terakhir yang kita bahas apa, Pak? Apa yang kita bahas terakhir, Pak? Ya. Apa? Itulah pokoknya, Pak. Itulah pokoknya terakhir. Baik. Ya. Sekarang di malam hari ini kita akan bahas yaitu peperangan Bani Mustalik atau disebut dengan perang Al-Muraisi. Ya, Al-Muraisi, peperangan Bani Mustalik. Baik, hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sejatinya peperangan ini bukan sebuah perang besar ya, bukan sebuah perang besar. Dan juga tidak memakan durasi waktu yang lama, tidak berlarut-larut, beda dengan kisah-kisah perang yang sebelumnya ya. Perang Khandaq, wah luar biasa. Memakan waktu, tenaga, energi, biaya sangat besar. Adapun perang ini tidak seperti perang-perang yang lainnya. Ya tidak berjalan lama, namun tetap ya dicatat ini dalam bagian sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana tentunya ada ibrah, ada pelajaran berharga bagi kita. Karena segala sesuatu yang Nabi SAW wariskan, tinggalkan untuk kita dalam perjalanan hidup beliau alaihissalam adalah merupakan uswah bagi kita, suri tauladan bagi kita. Segala sesuatu yang Nabi tinggalkan, wariskan kepada kita, baik itu berupa apa? Ucapan, perbuatan, persetujuan. Itu semua ada usbah bagi kita, suri tauladan bagi kita umatnya. Karena tidak ada orang yang sangat sayang kepada kita melebihi sayangnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat sayang dengan kita. Beliau sangat sayang dengan umatnya. Sangat memperhatikan kebaikan untuk kita. Ya, sangat memperhatikan kebaikan untuk kita. Mengorbankan apa? Mengorbankan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar sayangnya beliau kepada kita. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, namun di sana dalam peperangan ini kita bisa melihat ya dengan jelas dan nampak bagaimana keteguhan kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang memang benar-benar berjuang bersama dengan Nabi SAW, para sahabat. Keteguhan mereka, kemuliaan dan kebersihan jiwa mereka, ya seperti itu. Dan di sana kita bisa membedakan pula bagaimana posisi dan status orang-orang munafik. Kembali, ya di sini ada ulah mereka. Di peperangan sebelumnya masih ingat ya? Sampai-sampai siapa yang dijadikan sebagai bahan fitnahan siapa? Yang diserang siapa? Selain pribadi Nabi SAW, siapa lagi? Istri Nabi SAW, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang diserang secara personal, dijatuhkan kewibawaan dan kehormatannya sebagai seorang muslimah, bahkan sebagai seorang ummul mukminin, istri Nabi. Kalau istrinya dijatuhkan, dihinakan, rendahkan kehormatannya, secara otomatis akan menuduh siapa berarti? Menjatuhkan suaminya. Berarti suaminya gak bisa nih ngedidik istri, kan begitu. Ya, menjatuhkan suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjatuhkan posisi dan kedudukan Rasulullah SAW. Itu yang mereka inginkan sebetulnya. Yang orang munafik itu inginkan tuh itu. Ya, apalagi siapa pimpinan mereka? Abdullah bin Ubay, yang sangat besar permusuhannya dan kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimanapun caranya, upayanya, usahanya, tujuannya agar menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam upaya. Ya, diserang secara personal. Ya,
Termasuk yang fitnah kemarin ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Ya, fitnah terjadi sekian waktu lamanya, cukup panjang waktunya. Namun Allah Jalla wa'ala tentu yang maha mengetahui segala sesuatu, ya, membersihkan nama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah tersebut dengan menurunkan surah An-Nur, surah cahaya, ya, yang di dalamnya berisi tentang sanggahan dan bantahan terhadap tuduhan orang-orang munafik, gitu ya. Baik. Selanjutnya, hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi sekali lagi di perang ini kita bisa membedakan ya, mana posisi dan status, sekali lagi, mana orang-orang yang beriman dengan keteguhan mereka, kesucian jiwa mereka, kemuliaan mereka, dan mana orang-orang munafik berada di barisan mana. Peperangan ini terjadi bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke-6 Hijri. Walaupun memang di sana ada beberapa pendapat ya tentang waktunya. Namun wallahu a'lam bishawab, ini yang dikuatkan oleh beliau ya, Syekh Safi Rahman al-Barakfuri rahimahullah, bahwasannya yang benar dan yang paling kuat adalah perang ini terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriyah. Tahun ke-6 Hijriyah. Baik, latar belakang terjadi peperang ini adalah karena Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa pemimpin Bani Mustalik, siapa namanya? Al-Harith bin Abi Dinar, bin Abi Dirar, Al-Harith bin Abi Dirar. Namanya Al-Harith bin Abi Dirar. Dapat informasi bahwasanya dia itu sedang menghimpun pasukan, menghimpun kaumnya. Dia sedang menyusun pasukan untuk apa? Memerangi kaum muslimin. Itu informasi yang sampai ke Madinah, ke Nabi SAW. Maka beliau pun mengutus, utusan beliau itu Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, untuk mengecek, memastikan benar nggak informasi ini, gitu ya. Dan Buraidah tuh pergi langsung menemui Al-Harith bin Dirar, ya, mengorek keterangan informasi dari dia langsung, ya. Dan setelah diyakini kebenarannya, bahwasanya informasi itu benar, ya, fakta bahwasannya Bani Al-Mustalik itu sedang menyusun kekuatan untuk menyerang Madinah, itu fakta, bukan lagi informasi kabar burung. Maka Nabi SAW segera mempersiapkan pasukan. Jadi memang api yang menyulut itu dari pihak siapa? Pihak musyrikin yang sedang menyusun kekuatan untuk menyerang Nabi SAW. Baik, setelah diketahui bahwasannya benar nih, valid informasinya, beritanya, bahwasannya mereka sedang menyusun kekuatan, maka Rasul SAW lekas menghimpun para sahabat, ya, untuk cepat-cepat berangkat menuju ke Bani Al-Mustalik. Jadi dijemput bola gitu ya. Tepatnya 2 hari sebelum habisnya bulan Sya'ban. 2 hari sebelum habisnya bulan Sya'ban. Ya, itu beliau mengutus pasukan menuju ke perkampungannya Bani Al-Mustalik, Ya. Sementara itu segolongan orang-orang munafik yang juga ternyata ikut bergabung bersama dalam pasukan tersebut, ya, yang mereka sebelumnya tidak pernah bergabung dalam peperangan yang sebelumnya itu. Jadi itu memang sebuah sebuah dilema juga ya. Tidak diajak mereka secara zahir muslim gitu ya, dan meminta ikut. Jadi akhirnya diajak. Berdilema juga. Dan ternyata duri di dalam daging. Dan munafik itu dari dulu tuh yang merusak tuh begitu. Sejatinya zahirnya mereka menampakkan keislaman, namun sejatinya hatinya memusuhi Islam. Dan kita bisa lihatlah di zaman sekarang ya, secara nyata terang-terangan gitu ya, mengaku diri muslim tetapi memusuhi kaum muslimin.
ya, mengatakan diri paling toleran gitu ya, paling NKRI, tapi pada dasarnya justru malah menyerang kaum muslim. Waliyadzubillah. Semoga menjaga kita, melindungi kaum muslimin dari makar-makar mereka. Waliyadzubillah. Ini seperti itu. Kemudian urusan di Madinah ya diserahkan kepada Zaid bin Haritha. Ya. Diserahkan kepada Zaid bin Haritha. Ada juga yang mengatakan yang menjadi wakil Rasul di Madinah adalah Abu Dzar. Ya. Dan ada juga yang mengatakan selain itu. Namun intinya Madinah diserahkan kepemimpinannya ketika Nabi meninggalkan Madinah kepada sahabatnya. Ya, yang paling disebutkan namanya dalam hal ini adalah Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Baik. Dan ternyata Al-Haris bin Abi Dirar, pemimpin Bani Mustalik itu, selain mempersiapkan pasukan, dia pun mengirim siapa? Mengirim mata-mata menyusup ke Madinah untuk melihat seberapa besar sih kekuatan kaum muslimin gitu ya. Namun ternyata mata-matanya Al-Haris ini berhasil ditangkap oleh kaum muslim. Ya, mata-matanya, intelnya itu berhasil ditangkap oleh kaum muslimin dan bisa dieksekusi. Jadi sudah keduluan tertangkap dan dieksekusi. Saat Al-Haris bin Abi Dirar ya dan kaumnya mendengar akan keberangkatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga ditambah bahwasannya informannya atau mata-mata yang ternyata telah ditangkap, maka dia itu Al-Haris dan juga kaumnya ya dicekam atau dipenuhi dengan rasa ketakutan, dipenuhi dengan ketakutan yang sangat dalam. Ya. Bahkan tadinya Bani Mustalik ini sudah menjalin hubungan tuh koalisi dengan kabilah-kabilah yang lain untuk melakukan aksi ini untuk memerangi siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi melihat gelagat itu, maka kaum atau kabilah yang semula berkoalisi dengan Bani Mustalik itu apa? Memutuskan, wah, gak mau deh. Akhirnya seorang diri kabilah ini yang tadinya sudah berkoalisi. Ya. Wah, semakin mencekam, ya, semakin dipenuhi dengan rasa takut tuh Bani Mustalik itu. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tiba di Al-Muraisi, namanya. Al-Muraisi itu sebuah mata air, ya, sebuah oasis ya, milik mereka Bani Mustalik. Jadi sengaja dicarinya mata air agar apa? Agar kalau singgah di situ kan mudah ya, berkemah di situ, air ada dan seterusnya. Tidak kerepotan, tidak kesulitan. Sebagaimana waktu di Badar ya, sengaja di mata air. Nah, ini namanya Al-Muraisi tempatnya. Oasisnya itu Al-Muraisi. Baik, orang-orang Muslim sudah siap tuh dengan peperangan mereka, ya, dengan barisan mereka yang memegang bendera atau panji. Dari Muhajirin ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memegang panji. Abu Bakar itu sosok yang apa? Sosok yang sangat lembut gitu ya. Lembut hatinya, lembut santun orangnya. Tapi kalau di medan perang lain lagi urusan. Beliau yang memegang apa? Pemimpin, memegang kabilah, memegang panji, memegang bendera kaum muslimin dari golongan Muhajirin. Adapun dari Ansar yang memegang kabilah, memegang panjinya adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ini adalah pemimpin-pemimpin pasukan di perang Bani Mustalik. Ada Rasulullah di satu sisi di kabilah sebagai pemimpin utamanya, panglimanya. Yang memimpin Muhajirin siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang memimpin Ansar Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya. Dan tidak berapa lama ternyata ada dua versi ya, kisah ini ada dua versi.
Versi pertama di mana pasukan pertama itu saling melepaskan anak panah gitu ya. Kemudian Rasul memerintahkan melancarkan serangan secara serentak, ini versi pertama. Jadi langsung apa? Invasi militer gitu ya, langsung diserang oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan ternyata efektif. Pasukan muslimin dapat menundukkan pasukan musyrikin. Ya, sangat banyak pasukan musuh yang bisa dikalahkan, yang terbunuh gitu ya. Para wanita dan anak-anak ditawan dan tentunya sisanya jadi rampasan perang. Ini versi pertama. Adapun versi yang lainnya disebutkan sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menuturkan bahwasannya tidak terjadi itu peperangannya. Tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertempuran secara fisik langsung ya. Karena Rasulullah SAW datang ke sana hanya mengepung saja karena mereka sudah menyerah. Nah, ini versi kedua. Ya. Jadi versi pertama terjadi peperangan, kontak fisik, ya, dari mulai anak panah diserang, lalu kemudian terjun langsung dengan menyerang pasukan. Ini versi pertama, dan versi kedua, dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah tidak terjadi pertempuran karena mereka sudah menyerah, hanya dikepung, gitu ya. Hanya dikepung, dan akhirnya mereka menyerah. Dan di antara tawanan dari Bani Mustalik itu ada Juwairiyah binti Al-Harith, anak pemimpin kabilah. Juwairiyah binti Al-Harith. Siapa itu Juwairiyah? Kemudian di kemudian hari jadi siapa, Pak? Di kemudian hari jadi siapa? Juwairiyah binti Al-Harith. Siapa itu di kemudian hari jadi? Ya, jadi Ummul Mukminin, jadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juwairiyah binti Al-Harith, jadi putri dari pemimpin kabilah itu. Ya, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sudah menjadi suami dari Juwairiyah, jadi Ummul Mukminin, ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha, ya, dan akhirnya sebagai bentuk sebagai bentuk penghormatan, maka kaum muslimin membebaskan ya 100 orang dari keluarga Bani Mustalik karena dianggap ini besannya Nabi gitu ya, dibebaskan, dilepaskan. Ya, seperti itu. Ini yang terjadi di peperangan Bani Mustalik. Jadi tidak terjadi peperangan yang dahsyat, yang berkecamuk sekian lama, karena memang sudah dipenuhi oleh rasa ketakutan di dalam dada-dada dan hati mereka. Itu salah satu dari bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ya. Yang Nabi SAW menyebutkan, kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkan rasa takut dalam dada musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam. Karena kalau sudah takut ya udah nggak akan ada perlawanan gitu ya. Yang ada malah menyerah. Gitu. Dan hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan di awal, dalam peperangan ini ada dua kelompok yang sangat nyata dan jelas. Yaitu kelompok muslim yang dia berada di barisan Nabi SAW dan kelompok munafik yang berusaha untuk menikam Islam, menikam kaum muslimin, menikam Rasulullah dari belakang, yang menjatuhkan kehormatan, dan tentunya di bawah pimpinan dari Abdullah bin Ubay. Ya, dengan ledekan, dengan hinaan, seperti itu, Pak. Ya, jadi kita bisa melihat dengan membaca sejarah itu, ternyata karakter dari orang munafik itu ternyata sama dari dulu itu, Pak. Mulutnya itu sengaja gitu, lidahnya mudah menghina kaum muslimin, mudah mencaci kaum muslimin, ingin kayak seolah-olah ingin menantang, membuat panas itu kondisi dan keadaan. Di zaman sekarang kan begitu ya, kayaknya nantangin banget gitu kalimat-kalimatnya, itu ucapannya.
menghina, mencemooh, mencela. Dari dulu ternyata seperti itu. Munafik itu begitu. Ya, munafik itu seperti itu. Dan sengaja sejatinya mereka bukan, ya termasuk munafik yang di zaman sekarang itu ya, yang konon katanya justru, dan ini informasinya bisa di apa tuh namanya, bisa dipercaya lah ya, berdasarkan bukti-bukti yang kuat, dan dia ternyata sejatinya bukan muslim, dia itu misionaris ya, yang dimasukkan ke dalam barisan kaum muslim untuk merusak dari dalam. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Semoga menyelamatkan kita semua ya dari makar-makar mereka. Jadi seperti itu. Itulah orang-orang munafik yang ketika terjadi peperangan ini itu lisannya itu Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika lewat naik di atas apa tuh keledai, dicaci dihina sama Abdullah bin Ubay, kata dia sambil nutup hidung ya, sambil nutup hidung ya, jangan kalian mengepulkan debu-debu itu mengenai kami gitu, sengaja. Karena namanya jalan, pasti si apa tuh namanya, si bekas kakinya itu kan, apalagi di pasir ya, akan menaburkan apa? Menaburkan debu, bekas lah, ada debunya. Dan dia sengaja untuk agar Nabi Muhammad jangan naik di atas tunggangan, suruh turun, tuntun aja untanya, gitu. Tunggangannya, tuntun, jangan dinaikin. Ingin menghinakan Nabi SAW, ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW. Dan itu seperti itu terjadi berulang-ulang. Ya, singkat kisah, ya, ini adalah merupakan peperangan yang sekali lagi bukan sebuah perang besar, namun tercatat di dalam sejarah apa yang terjadi, dan kemudian juga di sini ada pelajaran berharga, dan ternyata Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat apa tuh namanya, sangat menjaga ya keutuhan kaum muslimin. Walaupun ada munafik seperti itu, namun beliau tetap memperlakukan mereka dengan layaknya kaum muslimin pada umum. Ya, seperti itu. Beliau perlakukan masih luar biasa. Dia menjaga keutuhan supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi perpecahan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian ya, ini adalah merupakan peperangan Bani Mustalik, dan jika dirasa sudah selesai, lalu kita masuk ke pengiriman pasukan sesudah perang Quraisy. Jadi setelah perang Quraisy ini kembali Nabi SAW aktif tuh mengirim sejumlah pasukan ke sejumlah atau ke seantero negeri. Ada pertama pasukan Abdurrahman bin Auf. Ini juga terjadi di bulan Sya'ban di tahun ke-6 Hijriah. Beliau mengutus Abdurrahman bin Auf ini ke Bani Kalb di Dumatul Jandal. Ya. Dan di sana beliau Abdurrahman bin Auf menetap selama 3 hari. Dan di sana beliau berhasil menundukkan kabilah di sana, dan sampai akhirnya menikahi putri pemimpin kabilahnya. Ya. Namanya Tumadir bin Al-Asba, yang punya gelar julukan Ummu Abi Salamah. Ya. Itu dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi putri pemimpin kabilah. Artinya kalau putri pemimpin kabilah sudah dinikahi, kabilahnya berarti sudah menyerah gitu ya. Di sana juga ada pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikirim ke Bani Sa'ad bin Fakar di bulan Sya'ban, bulan yang sama di tahun ke-6 Hijriah. Ya. Kemudian juga di sana ada pasukan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pasukan Abu Bakar. Setelah perang ini Abu Bakar As-Siddiq memimpin pasukan. Ya, tepatnya di bulan Ramadannya. Ini Sya'ban, ini Ramadan ya. Sya'ban kan Abu Bakar ikut dengan Nabi ya di perang Bani Mustalik. Pasca perang ini Bani Mustalik, pasca perang Bani Mustalik, Nabi Musa mengutus Abu Bakar untuk memimpin pasukan ya ke penduduk apa tuh namanya Fajar.
tahun ke-6 Hijriah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Jadi tidak mengenal Ramadan, bagi para sahabat tidak mengenal apa tuh namanya, duduk manis ya, istirahat, tetap berjuang, berjihad, berperang walaupun Ramadan. Dia di sana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di sana juga ada pasukan Kurz bin Jabir Al-Fihri. Ya. Bulan Syawal. Ini kalau tadi bulan Ramadan Abu Bakar, ini bulan Syawal, bulan depan. Tahun ke-6 Hijriah juga. Ya. Jadi ada beberapa pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW pasca peperangan Bani Mustaliq. Yang tujuannya tentu untuk apa? Untuk memperkokoh ya posisi Madinah. Kalau Madinah sudah kokoh, sudah kuat, berarti yang selanjutnya apa yang terjadi? Tinggal ke Mekah. Nah, itu ya, selangkah lagi lah kita akan masuk ke fase di mana Mekah ditundukkan. Karena Madinah kan sudah kuat, sudah solid nih. Kirim pasukan sana, kirim pasukan sana, udah bisa dikuasai Madinah semuanya. Nah, berarti langkah berikutnya maju ke mengambil Mekah pada selanjutnya. Ya. Sebelum nanti Fathu Makkah, kita akan belajar atau tidak akan mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah, gitu ya, dan beberapa kisah-kisah berikut. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, ini yang kita pelajari di malam hari ini terkait dengan yang terjadi di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, bulan Ramadan, dan di bulan Syawal di tahun ke-6 Hijriah. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, sampai di sini Bapak sekalian yang kita pelajari, semoga bermanfaat dan terbayang ya bagaimana perjuangan Nabi SAW, berdahsyatnya perjuangan beliau. Sampai sini, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Bapak semuanya? Tidak ada? Aman ya. Tidak ada pertanyaan. Masya Allah. Berarti alhamdulillah. Atau bingung mau nanya apa ya? Kalau sirah nanya apa? Bingung juga ya. Nanya yang ada justru seharusnya yang saya yang tanya ya. Harusnya gitu ya. Kan sudah disampaikan nih teorinya. Harusnya saya yang tanya tuh ya. Ada yang bisa jawab, gitu. Harusnya gitu ya. Atau mau ditanya? Mau ditanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya tentunya semoga semakin mendekatkan diri kita dengan sirah, dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW, semakin menghadirkan itu dalam memori kita, maka insya Allah semoga dengannya semakin kokoh cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin mendengarkan, semakin kita sering menyimak, mendengarkan, membaca tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perjuangkan tentunya, nama-nama pertempurannya, ya, kemudian apa yang beliau sampaikan, semakin sering kita menyimak atau mendapatkan itu, maka tentunya berharap semakin bertumbuh cinta kita kepada Nabi SAW, karena berarti semakin banyak pengetahuan kita dan pengenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka semakin kita kenal dengan Nabi, semakin kita kenal dengan perjuangan beliau alaihissalam, maka berharap kita semoga semakin tumbuh cinta kita. Ya. Karena nggak mungkin cinta itu tumbuh berkembang begitu saja kalau tanpa upaya untuk mengenal. Gak mungkin cinta itu tumbuh kalau tanpa ada usaha mengenal. Ya, walaupun kita mengklaim cinta, ya, hanya sebatas di lisan, ya, di lidah saja, gak jatuh ke hati. Benar gak cintanya berasal dari dalam hati? Kalau tidak kenal, sulit. Hanya sebatas lipstik ya, di mulut saja. Cinta sama Rasul, kalau tidak mengenal Rasul itu dengan sebenar-benarnya pengenalan, sulit bisa cintanya bersumber dari hati. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengimani apa yang disabdakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman di
akhir-akhir surah 9. Surah apa surah 9, Pak? Surah Taubah ya. Di ayat yang ke-128. Allah Jalla wa Ala berfirman apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sulit kita bisa mengimani ini, meyakini ayat ini kalau kita tidak belajar sirahnya, Pak. Sulit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian dari diri jiwa-jiwa diri kalian, bangsa manusia sama dengan kita. Bukan malaikat yang Allah utus, bangsa manusia seperti kita. Azizun 'alaihi ma'anitu, berat sekali bagi beliau ketika ada kesusahan menimpa kita umatnya. Berat. Harisun 'alaikum, sangat punya keinginan kuat ya, agar kita itu selalu dalam kondisi apa? Kebaikan. Dan bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat berkasih sayang, berbelas kasih. Sulit kita bisa mengimani ayat ini kalau kita tidak mengenal bagaimana Nabi Muhammad SAW berjuang. Ya. Bagaimana mungkin ada kita mengenal ada orang yang kita nggak kenal sama kita, tapi dikatakan dia sangat perhatian sama kita. Penderitaan kita itu menjadi sesuatu hal yang sangat memberatkan hati dan jiwanya, kan gitu. Beliau adalah sosok yang sangat menginginkan kita berada di atas kebaikan. Kalau kita tidak belajar sirahnya, sulit untuk mengimani dan sulit untuk memahami ayat ini dengan baik. Maka belajar sirah itu salah satu cara dan jalan untuk kita bisa menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lamu bissawab. Tidak pertanyaan? Baik. Ada Pak. Mau saya tutup tadi. Silakan Pak. Oh ya, silakan. Oh. Iya. Iya. Udah nggak sabar ya? Nggak sabar ya? Nggak sabar ya? Ini iya. Iya baik. Iya. Iya, nanti ada masanya kita ceritakan ya, kisahkan ya. Ada masanya nanti kita kisahkan supaya penasarannya. Iya, tidak tahu baca. Tapi kalau mau baca dulu ke silakan. Baca duluan silakan. Ya, cuman ada runutan ceritanya lah supaya nanti kita bisa menguasai dengan baik. Ada runutan ceritanya. Gitu. Ya. Nanti bagaimana ketika dia mati, lalu siapa yang mensolatkan, gitu ya. Lalu ada kisah kenapa baju Nabi dipakai sama dia dan seterusnya. Nanti kisah. Nanti sosok anaknya seperti apa? Oh itu tuh kisahnya menarik. Kisahnya menarik. Kisahnya menarik. Ya. Sampai akhirnya baju Nabi sosok dipakaikan kepada dia untuk dijadikan. Iya. Dan seterusnya, ada kisahnya. Kenapa bisa begitu? Ada kisahnya. Nanti kita menarik. Ya, kita bahas. Insya Allah. Ya, sampai di sini dulu karena sudah tiba waktu Isya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang benar dari apa sampaikan murid dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.